wajah-Mu, ku terkagum bila kulihat hidup-Mu dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru. Sekali lagi, bila ku buka mataku dan lihat karya-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sekali lagi katakan, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Dan ku, saya undang Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri, mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sekali lagi bersama katakan, dan ku ingin mengenal-Mu, Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidup-Mu dan karya tangan-Mu. Ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru. Sekali lagi, bila ku buka mataku. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Hari Agus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Ingin mengenal-Mu,
besar Tuhan, Engkau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Engkau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Haleluya. Oh, sungguh Engkau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Terima kasih Tuhan. Mari sekali lagi katakan, Kau Allah yang setia. Terima kasih Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Katakan, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan, segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas? Katakan, segala kebaikan, segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus,
yang setia. Mari angkat tanganmu, katakan Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur, dengan apa akan ku balas, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur, sekali lagi katakan, dengan apa akan ku balas, dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah nama-Mu yang kudus. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah nama-Mu yang kudus. Terbit surya, datang hari baru, kembali ku puji Tuhan. Apapun yang lalu, apapun yang di depanku, ku bernyanyi saat malam. Mari sama-sama katakan, pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya. Dengan segenap hati ku sembah nama-Mu yang kudus.
pujilah Tuhan hai jiwaku. Haleluya, 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 syukur, syukur. Haleluya, haleluya. Tuhan itu baik. Ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Ia mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkat tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami mohon semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, kami mohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon perlindungan Tuhan untuk semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan agar terhindar dari wabah penyakit COVID-19. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk mengambil keputusan yang tepat dalam mengatasi bencana nasional non-alam COVID-19. Kami mohon agar ada kesehatan di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah dalam menanggulangi wabah penyakit COVID-19. Kami mohon agar mereka yang sakit kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang terjangkit penyakit COVID-19 tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit. Kiranya mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan medis lainnya untuk menolong mereka yang sakit kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami mohon pertolongan Tuhan agar usaha vaksinasi untuk menangkal penyakit COVID-19 dapat terlaksana dengan baik tanpa ada efek samping yang membahayakan. Kami mohon agar Tuhan Yesus melenyapkan virus corona yang menjadi penyebab wabah penyakit COVID-19 dari muka bumi ini. Kami mohon agar tidak ada lagi orang yang sakit atau meninggal karena COVID-19 sebab virus penyebabnya sudah dilenyapkan oleh Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolonglah kami untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Silakan Bapak, Ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai Tuhan yang setia menjaga miliknya. Mari kita buka Alkitab kita kepada kitab Kisah Para Rasul. Kita akan baca pasal yang ke-27, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-25. Mari kita baca bersama-sama. Kitab Kisah Para Rasul pasal 27, ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-25. 1, 2, 3. Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini. Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, "Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku." Dengan diantar oleh Lukas dan Aristarkus, Rasul Paulus sedang dalam perjalanan ke kota Roma untuk menghadap ke pengadilan Kaisar. Ternyata pelayaran tidak mulus. Di tengah jalan kapal mereka diamuk oleh badai. Kita baca dalam firman Allah, setelah beberapa hari lamanya, baik matahari maupun bintang-bintang tidak kelihatan, dan angin badai yang dahsyat terus-menerus mengancam kami. Akhirnya putuslah segala harapan kami untuk dapat menyelamatkan diri kami. Di tengah bahaya dan keputusasaan ini, Rasul Paulus berkata, "Tetapi sekarang juga dalam kesukaran ini, aku menasihatkan kamu supaya kamu tetap bertabah hati, sebab tidak seorang pun di antara kamu yang akan binasa kecuali kapal ini." Dan memang betul mereka lolos dari bahaya maut karena Tuhan yang setia menjaga miliknya. Rasul Paulus memberitahu semua orang yang ada di dalam kapal bersama-sama dengan Paulus bahwa mereka semua akan selamat, tidak akan binasa oleh kapal karam, karena Paulus adalah milik Allah. Tidak kurang dari 276 jiwa selamat karena Paulus adalah milik Allah. Rasul Paulus berkata, "Karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Dan ia berkata, 'Jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau.' Karena Paulus adalah milik Allah, maka Allah menyelamatkan Paulus dari bahaya kapal karam. Karena Paulus adalah milik Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan Paulus di kapal ini akan selamat karena Paulus ada di kapal itu bersama-sama dengan mereka. Tuhan yang setia menjaga miliknya.
Menjadi milik Allah merupakan jaminan keselamatan dan keamanan orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Firman Allah mengajarkan bahwa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat tidak sekedar berarti bahwa kita dibebaskan dari hukuman dosa, mempunyai hidup yang kekal, sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Tetapi menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat berarti kita bersedia mengakui bahwa kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat berarti kita bersedia mengakui bahwa oleh karena Yesus telah mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa menggantikan kita, dan oleh karena Yesus telah bangkit dari antara orang mati untuk mengaruniakan pengampunan dosa dan hidup berkelimpahan kepada setiap orang yang percaya kepadanya, maka sekarang hidup kita bukan lagi milik kita, tetapi sudah menjadi milik Allah. Inilah yang disaksikan oleh Paulus ketika semua penumpang kapal yang lain sudah pasrah terima nasib. Rasul Paulus berkata, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku dan ia berkata, jangan takut Paulus, engkau harus menghadap Kaisar, dan sesungguhnya oleh karunia Allah, maka semua orang yang ada bersama-sama dengan engkau di kapal ini akan selamat karena engkau. Tuhan melindungi Paulus bahkan sampai mengutus malaikatnya karena Paulus adalah milik Tuhan. Paulus bukan lagi milik dirinya sendiri. Dia sudah mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan. Satu-satunya kerinduan hatinya adalah agar Tuhan dipermuliakan. Mari kita periksa hati kita masing-masing. Siapakah yang menjadi pemilik hidup kita? Keinginan kita sendiri, ambisi kita, cita-cita kita, ataukah Tuhan? Dapatkah kita berkata seperti pemazmur, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, dialah yang menjadikan kita, dan punya dialah kita, umatnya, dan kawanan domba gembalaannya. Dapatkah kita berkata seperti Rasul Paulus, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Kita aman bila kita bukan lagi menjadi pemilik hidup kita. Kita aman bila Tuhan yang menjadi pemilik hidup kita, sebab Tuhan menjaga miliknya dengan baik dan setia. Sekitar 12 tahun yang lalu, sejak bulan November tahun 2010, istri saya pendarahan atau haid terus menerus. Setelah lebih dari 2 bulan pendarahan, pada bulan Januari 2011, saya paksa istri saya agar mau berkonsultasi ke dokter ahli kandungan. Dokter spesialis kandungan mengatakan, mana ada orang mens atau haid berbulan-bulan. Ini pendarahan. Dia bilang harus periksa dalam untuk mengetahui penyebabnya. Apa ada kanker, apa ada miom, atau cuma perubahan hormon menuju menopause atau mati haid. Sambil menunggu hasil pemeriksaan laboratorium, kami bertekun dalam doa agar pendarahan berhenti. 2 minggu kemudian, ketika kami mengambil hasil pemeriksaan laboratorium ke dokter, pendarahan sudah berhenti, dinyatakan bersih, tidak ada kanker, tidak ada miom. Istri saya
hanya mengalami perubahan hormon menuju usia lanjut. Perawan berusia 25 tahun yang kunikahi menjadi istriku kini sedang memasuki usia lanjut. Di kendaraan kami berdoa bersyukur kepada Tuhan. Kami juga mohon agar masa tua kami tidak sibuk mengurus tubuh yang sakit-sakitan, tetapi kami ingin sibuk mengurus pekerjaan Tuhan. Kami rasa ada hadirat Tuhan di kendaraan yang kami tumpangi. Sejak itu kami merasa badan kami menjadi lebih kuat dan lebih sehat. Tuhan sudah menjawab doa kami. Dia adalah Tuhan yang setia. Bila kita bersedia hidup kita dan semua barang milik kita menjadi milik Tuhan, di mana kita bersedia berfungsi bukan sebagai pemilik, tetapi hanya sebagai pegawai Tuhan atau penata layan yang harus mempertanggungjawabkan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjaga miliknya, yaitu kita dan semua yang ada pada kita. Bila ini menjadi keputusan Anda bersedia hidup Anda dan semua yang ada pada diri Anda menjadi milik Tuhan dan bukan lagi milikmu, dan kau berjanji akan mempertanggungjawabkan semuanya kepada Tuhan sebagai pemilik yang sejati. Angkatlah tanganmu sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Selama 3 minggu ini kita sudah belajar bahwa Tuhan yang setia memberi kelegaan. Tuhan yang setia memberi kesempatan kedua. Tuhan yang setia menjaga miliknya. Sekarang mari kita lihat tanggapan kita yang semestinya terhadap Tuhan yang setia ini, yaitu percaya kepada janji Allah. Firman Allah berkata, sebab itu tabahkanlah hatimu saudara-saudara, karena aku percaya kepada Allah bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Perhatikan bahwa Rasul Paulus percaya kepada Allah, dan karena ia percaya kepada Allah, ia percaya juga bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadanya. Mari kita lihat beberapa bukti bahwa seseorang percaya kepada janji Tuhan. Yang pertama, bila seseorang percaya kepada janji Tuhan, kata-katanya akan sepadan dengan apa yang dipercayai. Walau badai masih mengamuk, Paulus berani berkata bahwa semua pasti selamat. Walau badai masih mengamuk, Paulus berani berkata bahwa semuanya pasti terjadi sama seperti yang dinyatakan kepadaku. Firman Allah berkata, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Apa yang dipercayai di dalam hati harus diakui dengan mulut, sebab kita baru selamat bila apa yang dipercayai dalam hati sudah diakui dengan mulut. Kita baca dalam firman Allah, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Firman Allah kepada Yosua ini memberitahu kita 3 langkah
menuju keberhasilan dan keberuntungan. Yang pertama, memperkatakan Taurat. Taurat berarti ajaran Tuhan. Artinya pastikan ucapan-ucapan bibir kita sesuai dengan firman Allah. Yang kedua, merenungkan Taurat atau ajaran Tuhan, yaitu memikirkan bagaimana kita dapat bertindak sesuai dengan perintah firman Allah. Lalu yang ketiga, bertindak hati-hati sesuai firman Allah. Bila kita konsisten atau setia melakukan ketiga hal ini, maka firman Allah menjamin bahwa hidup kita akan berhasil dan kita akan beruntung. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali. Tuhan sudah melihat tangan-tangan itu. Bukti yang lain bahwa seseorang percaya kepada janji Tuhan adalah tindakannya sepadan dengan apa yang dipercayai. Kita baca dalam firman Allah, ketika hari menjelang siang, Paulus mengajak semua orang untuk makan. Katanya, sudah 14 hari lamanya kamu menanti-nanti saja, menahan lapar dan tidak makan apa-apa. Karena itu, aku menasihati kamu supaya kamu makan dahulu. Hal itu perlu untuk keselamatanmu. Tidak seorang pun di antara kamu akan kehilangan sehelai pun dari rambut di kepalanya. Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mengucap syukur kepada Allah di hadapan semua mereka, memecah-mecahkannya, lalu mulai makan. Maka kuatlah hati semua orang itu, dan mereka pun makan juga. Jumlah kami semua yang di kapal itu 276 jiwa. Selama 14 hari 14 malam kapal diamuk oleh badai. Nampaknya mereka tidak bisa dan atau tidak sempat makan. Tetapi sekarang, setelah Rasul Paulus mendapat jaminan janji Tuhan bahwa mereka akan selamat, sebagai bukti bahwa dia percaya akan janji Tuhan, Rasul Paulus memberi teladan untuk makan dan menganjurkan agar ke-276 orang di atas kapal itu untuk makan, sebab mereka akan butuh tenaga untuk nanti jalan atau berenang meninggalkan kapal untuk menuju ke pantai. Apa yang dipercayai di dalam hati perlu dinyatakan dalam kata-kata dan tindakan kita. Di belakang saya ada foto pengkhotbah ulung yang bernama Pendeta Charles Haddon Spurgeon. Kakek Pendeta Spurgeon hidup sekitar 250 tahun yang lalu. Beliau menggembalakan gereja yang jemaatnya miskin-miskin. Beliau menghidupi anak dengan susu dari sapi perah yang mereka miliki. Suatu hari sapi perahnya meninggal. Istrinya bingung bagaimana bisa tetap memberi susu kepada anak-anak. Suaminya berkata, tenang saja. Tuhan yang sudah peliharakan kita sampai hari ini pasti akan terus memeliharakan kita. Sementara itu, di tempat yang lain ada sekumpulan pengusaha Kristen yang membagi-bagikan bantuan untuk surat-surat permohonan bantuan yang masuk. Kakek Pendeta Spurgeon tidak termasuk orang yang meminta bantuan. Setelah semua surat ditanggapi dan bantuan dibagikan, ternyata masih ada sisa uang. Sementara mereka memikirkan apa yang harus dilakukan dengan dana yang tersisa. Apa disimpan untuk rapat berikutnya atau bagaimana.
salah seorang mengusulkan agar dana yang tersisa diberikan saja kepada kakek pendeta Spurgeon, walaupun dia tidak meminta bantuan. Segera salah seorang berkata, bila akan diberikan untuk kakek pendeta Spurgeon, jangan cuma sebegini, saya bersedia menambahi. Segera yang lain juga ikut-ikutan menambahi. Akhirnya mereka berhasil membelikan seekor sapi perah yang baru untuk kakek pendeta Spurgeon. Tuhan sungguh setia, Tuhan sungguh dapat diandalkan. Orang yang mempercayakan hidupnya kepada Tuhan tidak akan dikecewakan. Tuhan adalah Tuhan yang setia. Pertolongannya selalu dapat diandalkan. Tuhan yang setia memberi kelegaan. Tuhan yang setia memberi kesempatan kedua. Tuhan yang setia menjaga miliknya. Tanggapan kita yang semestinya terhadap Tuhan yang setia ini adalah percaya kepada janji Allah, percaya kepada firman Allah. Bukti bahwa kita percaya kepada janji Allah adalah kita akan berkata-kata sesuai dengan janji Allah di dalam firman-Nya atau di dalam janji Tuhan secara pribadi kepada kita. Bukti bahwa kita percaya kepada janji Allah adalah kita akan bertindak sesuai dengan janji Allah di dalam firman-Nya atau sesuai dengan janji Allah yang diberikan secara pribadi kepada kita. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu, hanya kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya mohon setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya mohon setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Kirialamo kakaralaba tanda torialabakushai kakaralabakushai. Mari kita periksa hati kita masing-masing. Siapakah yang menjadi pemilik hidup kita? Keinginan kita sendiri, ambisi kita, cita-cita kita, ataukah Tuhan? Maukah kita berkata seperti Rasul Paulus, karena tadi malam seorang malaikat dari Allah, yaitu dari Allah yang aku sembah sebagai miliknya, berdiri di sisiku. Sebenarnya kita aman bila kita bukan lagi menjadi pemilik hidup kita. Bila kita bersedia hidup kita dan semua yang ada pada kita menjadi milik Tuhan, sebagai pegawai Tuhan atau penata layan yang harus mempertanggungjawabkan semuanya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjaga kita dan semua yang ada pada kita sebagai miliknya. Kita aman bila Tuhan yang menjadi pemilik hidup kita, sebab Tuhan menjaga miliknya dengan baik. Bila ini menjadi kesediaan Anda, mari kita beritahukan hal ini kepada Tuhan. Mari kita ucapkan kata-kata doa ini sebagai pengakuan iman kita.
Saya minta setiap orang untuk mengulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu dalam nama Tuhan Yesus. Saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. Saya percaya Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat hidup saya. Saya bersedia hidup mentaati segala perintah Tuhan Yesus. Saya bersedia hidup saya dan semua yang ada pada saya bukan lagi menjadi milik saya, tetapi sudah menjadi milik Tuhan. Saya mempercayakan hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Saya percaya dosa saya sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Sekarang saya akan berdoa bagi kita sekalian. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan adalah Tuhan yang setia. Kami bersyukur pertolongan-Mu selalu dapat kami andalkan. Terima kasih Bapa, Engkau setia. Engkau memberi kelegaan kepada kami. Terima kasih Bapa, Engkau setia. Engkau memberi kesempatan kedua kepada kami. Terima kasih Bapa, Engkau setia. Engkau menjaga kami sebagai milik-Mu. Tolong kami Tuhan untuk selalu percaya kepada janji-Mu. Tolong kami Tuhan untuk selalu percaya kepada firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk berkata-kata sesuai dengan janji-Mu. Tolong kami Tuhan untuk berkata-kata sesuai dengan firman-Mu. Tolong kami Tuhan untuk bertindak sesuai dengan janji-Mu. Tolong kami Tuhan untuk bertindak sesuai dengan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari dan semua anak-anak untuk duduk kembali. Shalom. Bapak-bapak, ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja di nomor yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini
dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2022 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari, anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persepuluhan, persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, sesungguhnya Aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan. Dan aku akan menyembuhkan mereka. Dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Setiap orang yang ingin didoakan lebih lanjut, angkatlah tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, sembuhkanlah setiap tubuh yang sakit. Sembuhkan juga setiap jiwa dan roh yang sakit. Sembuhkan setiap hati yang terluka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mohon persediaan Tuhan yang berlimpah bagi setiap orang yang ada keperluan keuangan sekarang ini. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang menghadapi masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan yang menolong. Keluarga kami yang perlu bertobat, Tuhan bawa kepada pertobatan. Masalah rumah tangga, Tuhan pulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan, pulihkanlah rumah tangga anak-anak-Mu. Selesaikan masalah rumah tangga anak-anak-Mu yang sedang sekolah atau kuliah. Tuhan tolong agar bisa menyelesaikan sekolah, bisa menyelesaikan kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Anak cucu kami mohon agar dijauhkan dari pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kepada para orang tua kiranya diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anaknya di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan karuniakan tempat tinggal. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan beri pasangan hidup. Yang merindukan keturunan, Tuhan berikan anak-anak. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen dan sebagainya. Kami mohon agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu. Namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak dan mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh putus asa, roh ingin bunuh diri. Aku tengking engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menolak dan mengusir semua roh tertolak. Roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Roh keberingasan, roh pemberontakan, aku tengking engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Tuhan memberkati kami sekalian dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami. Dan kiranya tangan Tuhan menyertai kami. Dan melindungi kami daripada malapetaka. Sehingga kesakitan tidak menimpa kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah ini, mari kita nyanyikan lagu ini sebagai pengabdian hidup kita. Ku bawa korban syukur bagimu, penebusku, karya kasih-Mu takkan ku lupakan. Biarlah penyembahanku harum di hadapan-Mu, dan Kau nyatakan kuasa kemuliaan. Punya mula kebesaran, kejayaan sampai selama-lamanya di hadapan tahta kudus-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Punya mula kebesaran, kejayaan sampai selama-lamanya. Kau sumber pengharapan kekal. Ku sembah Kau Tuhan. Ku bawa korban syukur bagi-Mu, penebusku, karya kasih-Mu takkan ku lupakan. Biarlah penyembahanku harum di hadapan-Mu, dan Kau nyatakan kuasa kemuliaan. Punya mula kebesaran, kejayaan sampai selama-lamanya di hadapan tahta kudus-Mu. Ku sembah Kau Tuhan. Punya mula kebesaran, kejayaan sampai selama-lamanya. Kau sumber pengharapan kekal. Ku sembah Kau Tuhan. Kau sumber pengharapan kekal. Ku sembah Kau Tuhan. Kau sumber pengharapan kekal. Ku sembah Kau Tuhan. Kirialamo Rabasada Karialama Kujai, Nakaralama Kanda Karialama Kasanda Karialama Kujai, Kirialama Harialama Sanda Karialama Kasanda Karialama Kujai,
Irialaba harialaba padatarialaba kushai. Irialaba harialaba kasadatarialaba kasadatarialaba kushai. Irialaba harialaba inialaba padatarialaba kushai. Irialaba harialaba padatarialaba kushai. Irialama raba sadatari alaba kasadatari alaba kushai. Irialama raba sadatari. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian, mulai dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Bila ku renungkan. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi atau mengirimkan pesan SMS atau Telegram ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati. Biar bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Sekali lagi katakan kasih setia. Kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Sekali lagi mari kita naikkan lagu ini, katakan bila ku renungkan kasih setiamu, sungguhlah Engkau penolongku. Di dalam naungan kepak sayapmu, jiwaku bersorak memuji Engkau. Mari bersama katakan kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku, kan memujimu. Tangan
memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Betapa besar kasih-Mu, kasih setiamu lebih dari hidup. Biar bibirku memegahkan Engkau seumur hidupku, kan memujimu. Tanganku ku naikkan demi namamu. Sekali lagi katakan kasih